Buka puasa pakai makanan artis. Wah, dia potongannya lumayan kecil-kecil sih. Jadi potong segede-gede gini nih, kita makan. Karena gue jauh banget dari ekspektasi gue. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Ramadan. By the way, gimana? Gue habis bikin bumper ini, bikin opening yang baru ala-ala Ramadan. Gimana? Bagus nggak? Coba terus di kolom komen menurut kalian bagus atau enggak dia punya bumper yang udah gue buat. Kali ini adalah salah satu konten yang gue buat juga di bulan Ramadan, yaitu adalah buka puasa pakai makanan artis. Wah. Jadi biasanya kalau buka puasa kan kadang-kadang kita pakai tajil ya, kadang-kadang kita pakai masakan rumahan. Cuma ini gue lagi mau eksperimen. Gue bakal mau nyobain bagaimana kalau kita buka puasa pakai makanan artis. Sebenarnya nggak kenapa-napa juga sih. Gue penasaran aja gitu, apakah dengan makanan artis ini buka puasa kita jadi lebih kenyang ataukah lebih miskin, karena kan kadang-kadang kan makan artis agak mahal ya Mbak ya. Kali ini gue bakal cobain menu dari Dapur Asik. Ini gue pesen yang ala carte ya. Jadi ini adalah ayam jerit kalau nggak salah, sekitar 50.000. Nanti mungkin akan gue tulis di sebelah sini harga pastinya berapa. Pokoknya nggak banyak deh, dikit banget ya, dikit dikasih plastik vakum gitu. Lalu di sini ada abonang ya, abonang mungkin abon Mas Anang kali, gue juga nggak paham ya. Abon Mas Anang mungkin. Terserah kamu. Aku yes. Di abon ayam ini segini tuh isinya berapa gram ya? Di atas 50.000 juga kalau nggak salah, sekitar 70 atau 60. Untuk kedua makan ini lumayan mahal, cuman gue nggak tahu apakah dengan harga yang mahal bakal enak atau enggak. Ya kalau di tampilannya sih oke sih, lumayan enak kelihatannya. Tapi kita nggak tahu rasanya nih, gue nggak mau menduga-duga, takut salah ya. Jadi kita bakal mulai makan. Nanti gue bakal angetin juga. Ini gue bakal angetin di, ini bisa kalian tumis ngangetinnya atau enggak kalian bisa masukin microwave. Cuman sebelum kita mulai makan, sebelum kita mulai buka puasa pakai makan atas, dipastikan buat teman-teman nanti nonton tombol subscribe kayak begini. Itu wajib, jangan sampai lupa. Dan gue nggak perlu jelasin fungsi atau guna dari tombol subscribe dan juga tombol lonceng. Jadi gak usah banyak bacot, karena gue tau udah pada lapar pengen buka puasa. Langsung aja kita makan buka puasa pakai makanan artis. Let's go. Tomorrow for sure. Oke, udah jadi. Ini adalah si ayamnya. Ayam dia itu udah jadi ya. Gue katanya berapa potong ya, karena agak nyampur sama bumbunya gitu. 1, 2, 3, 4. Dia potongannya lumayan kecil-kecil sih. Jadi potong segede-gede gini. Nah ini ayamnya segede gini. Sebetulnya gue udah sempet nyobain yang Dapur Asik yang di Sarina sih. Cuman itu kan gue nyobainnya sama mantan saja ya. Tolong kamera nanti di zoom ke saya. Saya makan sama mantan saya ya. Jadi gak usah nanya mantannya kemana ya. Aku know. Waktu itu gue nyobain yang Dapur Asik cabang yang di Menteng apa di Bundaran HI. Itu dia jual rice bowl gitu kan. Dan gue nyobain dia punya menunya. Kalau menurut gue sih enak, dan juga harganya nggak begitu mahal, sekitar 20.000 sampai 35.000-an. Jadi menurut gue dengan harga yang dikasih itu pas gue coba enak, dan itu gue langsung ketemu sama Mas Anangnya, dan pelayanan mereka di tempat makanan juga ramah banget sih. Cuman gue nggak tahu apakah dengan menu yang di Dapur Asik ini bakalan enak atau enggak. Gue agak takut sih bilang mahal, tuh udah poin aja. Nanti kalau gue bilang mahal, dibilangnya gue YouTuber miskin lah, dibilang nggak mampu lah. Jadi gue agak takut ngomong mahal. Tapi kita cobain aja. Semoga dengan harga yang dia kasih, dengan porsi yang ada ini rasanya cukup enak ya. Kita ambil dulu di sini. Gue udah siapin nasi juga. Nasinya gue bentuk kayak nasi padang ya. Kita ambil. Dia ini kalau wanginya kayak ayam merica gitu. Kalau kalian pernah makan makanan Manado, ayam merica tuh kayak gitu. Dan ini kayak pakai bubuk serundeng kelapa gitu, karena di bagian bumbunya tuh kayak ada serat-serat kelapanya gitu. Gue nggak janji bisa kasih lihat ke kalian dengan jelas sih, tapi tuh kayak ada serat-serat kelapanya gitu. Lalu sekarang kita ambil si abonnya. Gue kepo banget sih sama abonnya, karena abonnya tuh bentuknya tuh halus banget ya. Kalau dari tampilan tuh dia punya tekstur abonnya halus banget. Malah kalau gue bilang sekelas tuh kayak serundeng. Beda sama abon-abon yang pernah gue makan sebelumnya sih. Kumaha, iya bukan. Nah, jadi ada apa tepatnya lagi supaya menjamin tidak berantakan. Oh, jadi abonnya dalamnya ada yang tekstur kasar juga, cuma nggak kelihatan tadi. Gitu. Terus ini kita cobain. Cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu. Amin. Kita cobain ya. Kita kayak mau tambah bumbunya gue di sini biar lebih asik. Nah, dia ada potongan daun bawang, ada potongan apa lagi nih, seledri kayaknya apa. Ini daun apa gue nggak paham nih. Coba kita aduk ke nasi ya. Kita ambil ayamnya, sebelah sokin ya, sebelah sokin. Ayamnya cukup lunak, cukup empuk, dibuka, diambil langsung copot. Kita makan. Namanya ayam jerit kan, ekspektasi gue tuh kayak bakal pedes banget, tapi ternyata nggak begitu pedes.
Wangi lengkoas sih, bawang merahnya berasa banget. Ini kayak apa gue yang salah atau gimana? Cuman ini gue kayak wangi kecombrang juga di dalam masakan ini. Kalau kalian pernah makan kecombrang buat sambal mata tuh, ini kayak dipakai deh. Tambah lagi ya, pakai bumbunya dari sini sambil berbuka puasa. Kalau porsinya nggak begitu banyak, tapi rasanya enak. Ini salah satu makanan artis yang menurut gue enak juga sih. Kadang-kadang kan artis kan cuma jual nama doang ya. Mereka cuma jual nama, cuma kadang-kadang rasa makanan sama kualitasnya agak kurang gitu. Tapi ini dari segi rasa enak, cuma memang mendasnya menurut gue agak kedikitan sih. Kita ambil sekarang si abonangnya, taruh ke nasi. Cuma kayak gue mau makan abonnya dulu, coba tanpa pakai nasi. Kok asin banget ya? Abon yang biasa gue beli di supermarket atau di pasar tradisional itu abonnya cenderung agak manis. Ini abonnya cenderungnya asin banget sih. Kayak serundeng tuh. Terus dia punya dagingnya nih, ada potongan-potongan daging ayam gitu yang digoreng sampai kering banget. Jujur kalau buat gue, kalau kalian pakai behel atau kalian lagi ada yang sakit gigi, ini agak ganggu sih nih. Tuh kan? Coba kita pakai nasi ya. Supaya aja nggak begitu asin. Pakai nasi. Biasa aja sih, maksudnya sama abonnya nggak kayak gimana-gimana banget. Karena abonnya ya cuma asin doang menurut gue. Kalau dibandingin sama abon yang biasa kalian beli di supermarket tuh lebih enak itu kali menurut gue. Kalau gue ya, karena gue kebiasaan makan abon yang rasanya cenderung agak manis dan gurih gitu. Kalau ini asin doang dan potongan ayam yang digoreng kering itu kayak ganggu sih. Crunchy sih crunchy, tapi jatuhnya agak keras gitu untuk punya teksturnya. Mungkin kalau bisa beli lagi, gue akan beli ayamnya aja. Soalnya bukan ayam Leng, lupa gue. Bebek, namanya tuh bebek datot, sorry gue lupa tadi. Makanya tekstur dagingnya tadi gue kayak sempat makan kayaknya ini bukan ayam dah. Karena bebek itu lebih alot kan. Iya. Lebih ciwi, lebih kenyal-kenyal gitu dia punya dagingnya. Kok nggak kayak ayam ya? Ternyata ini bebek, betul gue lupa, namanya bebek datot. Ambil lagi. Gue makan. Terasa nasi sama bumbunya ya. Nasi, bumbu. Menurut gua kalau misalnya kalian pengen beli buat buka puasa, mendingan kalian belinya yang bebek jeletot atau ayam jeletot. Ini ada dua, kalian bisa beli ayam, bisa beli bebek suka gua. Misalnya kalian nggak makan bebek, kalian bisa pesannya menu ayamnya. Ini pedasnya menurut gua pas. Bumbunya berasa, jadi bumbu ini bumbu si bebeknya tuh menurut gue enak sih. Kalian bisa makan pakai nasi yang tuh udah enak banget. Dan juga dia punya bumbunya tuh masuk sampai ke dalam bebeknya. Jadi di luarnya kena bumbunya, setelah lu makan pakai nasi, dagingnya juga berasa bumbunya. Mungkin ini diungkapnya agak lama kali ya. Ini gue mesennya langsung di admin ya. Lalu pemesanannya itu gue nggak salah Selasa deh. Nyapinya tuh Rabu. Karena memang mereka nggak langsung terima pengiriman di hari yang sama. Lebih better lah daripada mesen di Karing kalau gue di Kenyang. Kalau Kenyang udah responnya lama, pengirimannya lama. Kalau ini responnya cepat admin nih. Karena ada kulit nih. Kulit bebek kita makan pakai nasi ya. Jadi boleh lah dicoba buat menu buka puasa. Jadi buat si bebeknya ya, bebek datatnya gue kasih nilai 8 sih. Bebeknya empuk, nggak bau. Karena bebek itu kalau masak kesel agak bau gitu, bau perengus atau bau anjir. Bumbunya biasa banget menurut gue, cuman sayangnya saran gue kalau misalkan buat menu bebek datat mungkin agak dibikin lebih pedas kali ya. Karena kan namanya udah jeletet. Kadang-kadang kan kalau misalkan kalian beli tahu jeletet tuh kan pedas banget tuh. Nah, gue pengen misalkan bebek ini juga lebih pedas nih, lebih mantep makanya. Gue kasih nilai 8. Buat abon ayamnya, gue kasih nilai 5 deh ya. Karena gue jauh banget dari ekspektasi gue. Karena gue pikir tuh abonnya bakal enak atau bahkan mungkin lebih enak daripada abon yang biasa gue beli. Tapi ternyata abonnya jauh daripada ekspektasi gue. Masih enakan abon yang biasa gue beli di supermarket sih. Dan kalau abon supermarket jauh lebih murah kalau menurut gue. Tapi selera sih, kalian boleh, misalnya kalian penasaran pengen cobain silakan. Jangan bilang karena gue bilang mahal gak mau beli ini ya. Jangan. Jadi gue habis dulu makanannya. Nanti kan gue update lagi selesai makan ya. Bye. Eight 8:01 p.m. Oke, gue selesai makan. Wah, gila. Kenyang gue dan puas sama bebeknya karena bebeknya enak banget menurut gue karena bumbunya rich banget, anjay, kaya banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pesan silakan, kalian bisa langsung kepoin aja atau cek Instagram @dapurasis. Sekali lagi gue nggak di endorse, gue ini beli semuanya, jadi tenang aja, gue kasih penilaian objektif yang seadil-adilnya. Thank you buat teman-teman yang telah selesai. Jangan lupa di tombol like seperti ini, gunakan kolom komentar bebek lagi, jangan cuma buat notifikasi doang, dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, nggak dipungut sedikit pun. Itu merupakan bukti contoh kalian semua dengan dukung sebagai YouTuber Indonesia. Semoga puasanya lancar. Yang udah subscribe gue doain palanya makin bertambah. Amin. Puasanya bisa berjalan sampai 30 hari ke depan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif and stay awesome. Bye bye.
Hmm.